Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillah binikmati tatimus shalihat. Wa bizikrihi tatanazzalur rahmat wal futuhat. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin sayyidus sadat al-qadil qadat. Wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'um ila yaumil ma'ad. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin al-fatih lima ulik wal khatim lima sabak. Nasirul haq bil haq wal hadi ila siratikal mustaqim wa ala alihi wa sahbihi haqa qadrihi wa miqdarihil azim. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wa tub 'alaina ya rab innaka antat tawwabur rahim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidna ilman warzuqna fahman amin ya rabbal alamin. Masyaallah mustami'in wa mustami'at rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, summa alhamdulillah, segala puja puji syukur kita atas segala limpahan rahmat dan karunia dari Allah Subhanahu wa taala, sehingga pada malam hari ini Allah masih berikan kepada kita kenikmatannya. Allah masih berikan kita karunia-Nya sehingga kita bisa berkumpul walaupun secara virtual untuk mempelajari ilmunya Allah Subhanahu wa taala, untuk mengkaji ilmunya Allah Subhanahu wa taala. Dan itu merupakan nikmat yang Allah berikan kepada hamba-hambanya yang dipilih oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana Allah Nabi Muhammad SAW telah mengatakan dalam hadisnya, kata Nabi Muhammad, "Inna dunya yu'tillah liman yurid wa man yurid wa la yu'ti ilma liman yuhibbu min abd." Atau kama qala Nabi Muhammad SAW. Yang mana kata Nabi Muhammad, "Inna dunya yu'tiha Allah man yuhib wa man la yuhib." Sesungguhnya dunia itu Allah berikan kepada orang yang dicintainya dan orang yang tidak dicintai oleh Allah. Jadi Allah berikan dunia kepada siapapun. Baik itu seorang muslim, atau dia kafir, atau dia orang yang menyembah Allah, atau dia orang yang menyekutukan Allah. Allah berikan kepada mereka dunia semuanya. Wala yu'til ilma illa man yuhibbuhu minal abrar. Namun Allah tidak memberikan ilmu kecuali kepada orang-orang yang dipilih oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena itu alhamdulillah kita diberikan karunia yang luar biasa yang Allah berikan kepada kita. Kita mempelajari ilmunya Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan ini merupakan tanda bahwasanya kita termasuk daripada hamba yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Salat berserta salam tak lupa kita curahkan kepada suri tauladan kita, junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Nabi yang agung yang dimuliakan oleh Zat yang Maha Agung, Nabi yang mulia yang dimuliakan oleh Zat yang Maha Mulia, ialah Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi yang sangat cinta kepada kita umatnya. Nabi yang sangat rindu kepada kita umatnya. Yang mana keinginan terbesar Nabi Muhammad SAW adalah tidak ada satupun dari umatnya masuk ke dalam nerakanya Allah Subhanahu wa taala. Keinginan terbesar Nabi Muhammad adalah ingin memasukkan kita ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Seluruh umatnya masuk ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Maka dari itu kita sebagai umatnya hendaknya kita berusaha untuk menyampaikan keinginan Nabi tersebut dengan kita beramal baik sehingga kita menjadi umat yang bakal menjadi penghuni surganya Allah Subhanahu wa taala. Dengan Imam Ali, Habib Ali bin Muhammad bin Husain Al-Habsyi, beliau pun memberikan cara atau memberikan kabar kepada kita bagaimana kita
bisa membuat bahagia Nabi Muhammad SAW. Dalam perkataannya Ali bin Muhammad bin Husain Al-Habsyi, pengarang Maulid Simfiduror, beliau berkata, Basiru qalban nabiyikum bi'amali sholihikum, atau kama qala. Bahagiakanlah, senangkanlah hati Nabi kalian, bi'amali sholihikum, dengan amal soleh kalian, dengan perbuatan baik kalian. Ketika kita berbuat baik, ketika kita beramal baik atau beramal soleh, maka hal tersebut membuat senang Nabi kita, Nabi Muhammad SAW. Namun, ketika kita bermaksiat kepada Allah, kita melakukan hal-hal yang dilarang oleh Allah, maka itu akan membuat sedih Nabi Muhammad SAW. Dan Nabi mengetahui apa yang kita kerjakan di dunia ini. Sebagaimana dalam sebuah hadis, Nabi Muhammad SAW bersabda, kata Nabi Muhammad, hayati khairul lakum wa mati khairul lakum. Kata Nabi Muhammad, hidupku baik untuk kalian dan matiku baik untuk kalian. Maka para sahabat bertanya kepada Nabi Muhammad, wahai Rasulullah, hidupmu baik untuk kami, jelas wahai Rasulullah. Kau berkumpul bersama kami, engkau memberikan nasihat kepada kami, engkau memberikan petua-petua kepada kami. Jikalau kami salah, engkau memberikan teguran. Jelas ketika hidupmu kebaikan untuk kami. Lantas bagaimana ketika kematianmu? Apakah baik untuk umatmu juga? Maka kata Nabi Muhammad SAW, sesungguhnya amal kalian diserahkan kepadaku. Wa idza wajadtu khairan wa hamidullah wa idza wajadtu syarran istaghfartu lillah. Yang mana kata Nabi Muhammad, jikalau ketahuilah bahwasanya ketika aku meninggal, amal kalian diserahkan kepadaku oleh para malaikat atas perintah Allah. Wa idza wajadtu khairan, apabila aku dapatkan bahwasanya amal kalian baik, fahamitullah, maka aku akan memuji Allah Subhanahu wa taala. Wa idza wajadtu syarran, dan apabila amal kalian buruk, amal umatku buruk, fa astaghfirullah, istaghfartu lillah, aku akan memintakan ampun kepada Allah atas apa yang dikerjakan oleh umatku. Maka itu menunjukkan betapa besar cintanya Nabi Muhammad SAW kepada kita. Maka dari itu kita sebagai umatnya, hendaknya kita menanam kecintaan kepada Nabi Muhammad SAW. Menimbulkan rasa besar mencintai Nabi Muhammad SAW. Agar kita bisa berkumpul dengan Nabi Muhammad, berjumpa dengan Nabi Muhammad di surganya Allah Subhanahu wa taala. Masyarul hadirin mustami'in wa mustami'at rahimani wa rahimakumullah, para pendengar yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Pada malam hari ini kita akan membahas sebuah judul, yaitu membangkitkan semangat pejuang santri untuk negeri. Yang mana kita para pemuda itu dikatakan oleh penyair Arab, subhanal yawm rijalul ghad, inna fi yadikum amrul ummah wa fi addamikum hayatuha. Yang mana dikatakan oleh patah Arab, dan sering hal ini disampaikan oleh para mubaligh untuk menyemangati para pemuda, bahwasanya dikatakan pemuda hari ini subhanal yawm, pemuda hari ini rijalul ghad, akan menjadi pemimpin di masa depan. Inna fi yadikum amrul ummah, sesungguhnya di tangan kalian ada urusan bangsa dan urusan umat. Wa fi aqdamikum hayatuha, dan di langkah-langkahmu itu tertanggung masa depan bangsa. Kita sebagai pemuda, bahwasanya kita akan jadi pemimpin kelak di kemudian hari. Bisa menjadi pemimpin negara, bisa menjadi pemimpin daerah, atau bisa pemimpin kota, ataupun pemimpin buat keluarga kita sendiri. Dan kita akan diminta pertanggungjawaban atas apa yang kita mimpin. Sebagaimana dalam sebuah hadis, Nabi Muhammad SAW bersabda, kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ra'iyati. Setiap kalian pemimpin, dan kalian akan diminta pertanggungjawaban atas apa yang kalian pimpin. Dan kita sekarang pemuda, mungkin sekarang kita belum memimpin apapun dalam kehidupan ini. Atau mungkin sebagian yang sudah menjadi pemimpin baik di komunitasnya, ataupun di dalam kehidupannya yang lainnya, bisa jadi ketua RT atau ketua BEM atau
ketua-ketua yang lainnya dalam komunitasnya, mungkin mereka pemimpin, maka pemimpinlah akan menentukan atas apa yang dia pimpin. Kita pemuda sekarang, mungkin di kemudian hari kita akan menjadi pemimpin. Baik pemimpin keluarga yang laki-laki mungkin menikah, mempunyai anak, dia akan menjadi pemimpin buat keluarganya. Begitu juga seorang ibu, seorang perempuan yang akan menjadi seorang ibu, dia akan menjadi pemimpin buat anak-anaknya. Maka dari itu hendaknya kita memperbaiki dan hendaknya kita mempersiapkan diri kita agar kita ketika menjadi pemimpin sesuai pemimpin yang diajarkan oleh Nabi Muhammad SAW. Sebab dalam sebuah hadis Nabi Muhammad SAW mengingatkan, "Idza wusida amru ila li ghairi ahli fantazir sa'ah." Jikalau diberikan suatu kepemimpinan kepada orang yang bukan ahlinya, maka tunggulah kehancuran, kata Nabi Muhammad SAW. Makanya seorang pemimpin dia harus berkompeten, harus mempunyai kemampuan atas apa yang dia pimpin. Seorang pemimpin negara, dia harus mempunyai pribadi, mempunyai jiwa pemimpin untuk negaranya. Seorang pemimpin kota, pemimpin provinsi, dia harus mempunyai jiwa seorang pemimpin. Begitu juga seorang pemimpin keluarga. Dia harus mempunyai jiwa sebagai pemimpin buat keluarganya. Dia mengetahui tentang apa yang harus dia kerjakan untuk apa yang dia pimpin, atas apa yang dia pimpin. Sebab ketika orang memimpin tanpa didasari pengetahuan, maka yang dia akan rasakan adalah kehancuran atas apa yang dia pimpin. Kita lihat zaman sekarang ini, banyak sekali seorang pemimpin keluarga menghancurkan keluarganya sendiri. Karena apa? Karena tidak ada persiapan pada dirinya untuk dia menjadi seorang pimpinan dalam keluarganya. Maka dari itu seorang laki-laki dia benar-benar harus membekali diri dia, mempersiapkan diri dia untuk menjadi seorang pemimpin. Sebab laki-laki walaupun dia tidak menjadi pemimpin negeri, tidak menjadi pemimpin kota, maka ketahuilah wahai para lelaki, kau akan menjadi pemimpin buat keluargamu. Dan dikatakan oleh Al-Imam Ahmad Ash-Shawqi, seorang penyair Arab yang terkenal di zamannya, yang dikatakan bahkan beliau ini pemimpin para penyair Arab. Paling indahnya penyair adalah Imam Ash-Shawqi di zamannya. Beliau berkata, "Fa innamal umamul akhlaq ma bakiyat. Fa'inhum zahabat ahlakum zahabu." Beliau mengingatkan sesuai apa yang disampaikan daripada Subhanal Yawm Rijalul Ghad, pemuda sekarang akan jadi pemimpin kemudian hari. Sesungguhnya kata beliau, kejayaan suatu bangsa terletak pada akhlak manusianya, atas akhlak bangsa tersebut. Jika mereka telah kehilangan akhlaknya, maka hancurlah bangsa tersebut. Maka dari itu, seorang pemimpin yang pertama, dia harus mempunyai akhlak yang diajarkan oleh Nabi Muhammad SAW. Nabi Muhammad telah mengajarkan segala hal. Bagaimana ketika menjadi pemimpin kota. Nabi Muhammad adalah pemimpin suatu negeri. Maka kita belajar dari apa yang sebagaimana kepemimpinan Nabi Muhammad SAW. Nabi Muhammad seorang kepala keluarga. Maka kita belajar bagaimana kepemimpinan Nabi Muhammad SAW kepada keluarga-keluarganya. Dan para perempuan pun bisa meniru apa yang diajarkan Nabi Muhammad kepada putrinya Sayyidah Fatimah Zahra. Bagaimana seorang perempuan menjadi istri dan bagaimana seorang perempuan menjadi ibu yang sesuai yang diajarkan oleh Nabi Muhammad SAW. Dan semua itu akhlak yang baik, kepribadian yang baik harus kita pelajari. Harus kita belajar bagaimana apa yang diajarkan oleh Nabi Muhammad SAW. Makanya semuanya hamba Allah, seorang muslim wajib dia akan belajar. Wajib dia mempelajari ilmu yang diajarkan oleh Nabi Muhammad SAW. Sesuai dengan hadis Nabi Muhammad SAW, yang mana kata Nabi Muhammad,
Thalabul ilmi fardhu muslimin dan wal muslimat. Menuntut ilmu itu wajib atas orang muslim dan muslimat. Minal mahdi ilal lahdi. Dari dia masih kecil sampai dia dewasa, wajib dia mempelajari ilmunya Allah Subhanahu wa taala yang diajarkan melalui Nabi Muhammad SAW. Kita mau jadi seorang pemimpin, mau menjadi orang besar, ketika kita tahu ilmu-ilmunya, maka apa yang kita pimpin akan menjadi sukses di dunia, sukses di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Dan ketahuilah bahwasanya sebuah kedudukan akan hancur, akan gagal kalau tanpa didasari ilmu atas apa yang dia pimpin. Diceritakan bahwa Nabi Sulaiman alaihissalam yang mana kita kenal Nabi Sulaiman adalah Nabi yang agung, Rasulullah SAW, termasuk utusan Allah, termasuk Rasulullah SAW. Yang mana Nabi Sulaiman alaihissalam mempunyai sebuah kerajaan yang di zamannya tidak ada kerajaan di bumi melebihi kerajaan Nabi Sulaiman alaihissalam. Maka ketika itu dikatakan qala Ibnu Abbas radhiyallahu anhu khayyara Sulaiman alaihissalam baina ilmi wal mal wal mulk fakhtar ilma Allahu mal wal jah. Dikatakan bahwasanya pernah Nabi Sulaiman alaihissalam khayyara, diberikan pilihan oleh Allah Subhanahu wa taala bainal mal wal jah wal ilm fakhtar ilma fa'atahu Allahu mal wal jah. Ketika Nabi Sulaiman alaihissalam disuruh memilih oleh Allah, wahai Sulaiman alaihissalam, wahai Sulaiman, aku berikan engkau 3 permintaan. Aku berikan engkau 3 pilihan antara ilmu, harta, dan kedudukan. Fakhtarul ilma. Maka Nabi Sulaiman alaihissalam memilih ilmu. Fa'atahullahu mal wal jah. Maka dengan ilmu tersebut Allah berikan al-mal wal jah. Allah berikan harta dan Allah berikan kedudukan kepada Nabi Sulaiman alaihissalam. Berkat apa? Berkat ilmu yang dia miliki yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka dari itu ma'asyiral mustami'in wal mustami'at rahimani wa rahimakumullah. Kita seorang pemuda, sebagai pemuda yang akan menjadi pemimpin di kemudian hari, maka kita harus mempelajari ilmu. Belajar ilmu yang diajarkan oleh Nabi Muhammad SAW. Belajar ilmu di atas apa yang dimintakan Allah Subhanahu wa taala kepada kita sebagai hamba Allah Subhanahu wa taala. Sebab itu adalah sebaik-baik bekal. Ilmu itu adalah sebaik-baik pegangan menjadi petunjuk untuk kita ketika kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita tidak belajar, kalau kita tidak mengetahui ilmu, maka kesusahan, kesengsaraan bakal kita rasakan baik di dunia ataupun di akhirat ketika kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Dan ilmu adalah warisan dari Nabi Muhammad SAW untuk kita sebagai umatnya. Ketika pemimpin, ketika seorang pemuda mengetahui ilmu, kemudian menjadi pemimpin dengan ilmunya, dia akan memikirkan kejayaan, dia akan membawa ke dalam kejayaan dan keberhasilan, baik keberhasilan di dunia ataupun keberhasilan di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Maka dari itu kita sebagai seorang muslim, seorang muslimat, kita harus wajib mempelajari ilmunya Allah Subhanahu wa taala. Dan itu adalah warisan dari Nabi Muhammad SAW. Sebagaimana yang diceritakan oleh Abu Hurairah radhiyallahu anhu, annahu marra bisuqil Madinah fa waqafa 'alaiha fa qala ya ahla suq ma ajazakum. Qalu wa ma dhaka ya Abu Hurairah? Ya Abu Hurairah, qala dhaka mirasu Rasulillah sallallahu alaihi wasallam yuksab wa antum ha huna ala tazhabuna fatakhuzuna nasibakum minhu. Faqalu aina huwa? Qala fil masjid. Fakharaju sira'an waqafa Abu Hurairah lahum hatta raja'u. Diceritakan bahwasanya di zaman Abu Hurairah radhiyallahu anhu ketika peninggalan Nabi Muhammad SAW, maka suatu hari Abu Hurairah lewat di depan Madinah. Marru bisuqil Madinah. Dia lewat di pasar Madinah.
Waqafa 'alaiha. Kemudian Abu Hurairah melihat penduduk orang-orang di pasar ramai, maka beliau berkata, "Ya ahlus suq, wahai penghuni pasar, wahai orang-orang pasar, ma'ajazakum, alangkah meruginya kalian." Faqalu ma dzaka ya Abu Hurairah? Maka orang-orang pasar bertanya kepada Abu Hurairah, "Wahai Abu Hurairah, ada apa gerangan? Kenapa engkau mengatakan bahwasanya kami merugi? Kami Mengapa engkau mengatakan kami merugi?" Maka kata Abu Hurairah, "Qala dzakani Rasulullah yuksamu antum hahuna." Kata Abu Hurairah, di situ ada warisan Rasulullah yang sedang dibagikan. Sedangkan kalian di sini, ala tazhabuna fata'khuduna nasibakum. Kenapa kalian nggak pergi ke sana, ambil warisan Rasulullah untuk kalian, ambil bagian kalian atas apa yang diberikan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Wa qalu wa aina huwa? Maka para penduduk pasar bertanya, "Wahai Abu Hurairah, di mana itu? Di mana dibagikan warisan Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam?" Wa qala fil masjid. Maka Abu Hurairah ngomong situ, di masjidnya Nabi sedang dibagikan warisan Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Fakharaju siraan, maka dia bergegas semuanya buru-buru untuk mengambil warisan dari Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Oh, kafa Abu Hurairah lahum hatta roja'u. Sedangkan Abu Hurairah ketika itu beliau tetap berdiri di pasar menunggu orang-orang pasar kembali dari masjid yang dikatakan Abu Hurairah tersebut. Waqala lahum malakum. Waqalu ya Abu Hurairah qad atina masjid fadakhalna falam nara fihi syai'an yuksam. Maka ketika mereka sudah pulang dari masjid, yang mana Abu Hurairah pada saat itu masih berdiri di tempat tersebut, maka Abu Hurairah bertanya kepada mereka, "Apa yang kalian dapatkan dari warisan yang dibagikan dari Nabi Muhammad SAW?" Faqalu ya Abu Hurairah, wahai Abu Hurairah, mereka berkata, "Wahai Abu Hurairah, atina masjid, wahai Abu Hurairah, kami sudah ke masjid. Fadakhalna falam naro fihi syai'an yuksam." Maka kami masuk ke masjid tersebut, namun kami tidak mendapatkan hal yang sedang dibagikan di masjid itu. Faqala lahum Abu Hurairah, "Fama ra'aitum fil masjid ahadan?" Maka Abu Hurairah bertanya, "Wahai orang-orang pasar, apakah engkau tidak melihat di masjid itu ada orang?" Waqalu bala. Maka mereka berkata, "Iya wahai Abu Hurairah, kami melihat. Ra'ina qauman yusallun wa qauman yaqra'ul Qur'an wa qauman yatadzakkaruna halal wal haram." Wahai Abu Hurairah, kami di masjid melihat ada orang yang sedang sholat, ada orang yang sedang baca Al-Quran, dan ada orang yang sedang menyebutkan halal dan haram, menyebutkan tentang hukum-hukum Islam, mempelajari ilmu agama. Waqala lahum Abu Hurairah. Maka Abu Hurairah berkata, "Waihakum, rugi kalian, celaka kalian. Padahal kami Rasul Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Itulah warisan dari Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam." Asar ila hadis, dan beliau menyampaikan sebuah hadis. Innal anbiya lam yuwarrisu dinaran wala dirhaman, fa innama warrasul ilma. Sesungguhnya para nabi tidak mewariskan uang, tidak mewariskan dinar ataupun dirham, tidak mewariskan emas ataupun perak. Wa innama warrasul ilma. Akan tetapi mereka mewarisi ilmu. Maka ambillah bagian kalian daripada ilmu yang dibawa oleh Nabi Muhammad SAW. Dan itu juga, ma'asyarul muslimin wal mustami'at, itu adalah warisan kita dari Nabi Muhammad SAW. Nabi Muhammad menyiapkan untuk kita, umatnya, warisan tersebut yang bisa kita rasakan sampai sekarang ini. Maka ambillah warisan tersebut. Ambillah bagian kita dari warisan Nabi Muhammad SAW. Agar kita tidak merugi. Agar kita mengetahui menuju jalan yang diridhoi oleh Allah, jalan menuju kepada surganya Allah Subhanahu wa taala. Bagaimanapun keadaan kita, baik ketika kita menjadi seorang pemimpin, baik ketika kita menjadi seorang kepala keluarga, baik ketika kita menjadi ibu rumah tangga, ketika kita mengetahui ilmu yang diajarkan oleh Nabi Muhammad SAW, maka ilmu tersebut akan membimbing kita untuk mendapatkan kesuksesan di dunia dan kesuksesan di akhirat di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Ilmu itu ibaratkan kalau zaman sekarang, ma'asyarul hadir mustami'in wal mustami'at, ibaratkan Google Maps zaman sekarang. Ketika kita mau menuju ke sebuah tempat,
yang kita tidak tahu di mana tempat tersebut, maka kadang sekarang kita melihat Google Map untuk menunjukkan kita ke tempat tersebut. Nah, Google Map ini kurang lebih ibaratkan zaman sekarang seperti ilmu. Ilmu itulah yang akan menunjukkan kita kepada ridhonya Allah. Menunjukkan kepada kita untuk meraih kesuksesan baik di dunia ataupun kesuksesan di akhirat. Dengan ilmu akan membuat kita mendapatkan kebahagiaan di hadapan Allah, kebahagiaan di bumi ya Allah Subhanahu wa ta'ala. Sebab ketika kita bekerja, ketika kita beramal tanpa didasari ilmu, maka amal kita akan menjadi sia-sia. Amal kita tidak berguna, perbuatan kita tidak berguna. Sebagaimana dikatakan oleh Abu Ya Sayyid Muhammad bin Ali Al-Maliki, Imam Al-Hadis Haramain di abad 20. Beliau berkata, al-amalu bila ilmi batil, wal ilmu bila amal fasil, wal jam'u bainahuma hasil. Yang mana kata beliau, ilmu bila amal, kita beramal, al-amalu bila ilm, kita beramal tanpa dasar ilmu, batil, maka amal kita sia-sia. Amal kita enggak ada gunanya. Kita sholat, kita tidak tahu rukun sholat, maka sholat kita tidak sah. Kita sholat, kita tidak tahu syarat-syarat sholat, maka sholat kita tidak sah. Jangankan untuk diterima, sah saja itu tidak memenuhi. Kalau udah rukun tidak sempurna, maka pasti itu ditolak oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Ibaratkan ketika kita melamar sebuah pekerjaan di dunia. Ketika kita melamar pekerjaan, pastilah di situ ada syarat-syaratnya. Ketika syarat itu kita penuhi, maka bisa jadi lamaran kita bisa diterima, bisa juga ditolak. Namun, ketika syarat tersebut tidak kita penuhi, maka pastilah lamaran kita ditolak. Nah, begitu juga kita beramal ibadah. Ada syarat-syaratnya ketika kita beribadah. Jikalau kita beribadah tanpa memenuhi syarat, maka ibadah kita pasti ditolak oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Makanya perlu ilmu untuk kita beramal, untuk kita menghadap Allah Subhanahu wa ta'ala, agar apa yang kita kerjakan sesuai dengan apa yang diajarkan oleh Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan kemudian kata Abu Yasin Muhammad bin Ali Al-Maliki, wal amalu wal ilmu bila amal fasil. Sedangkan ilmu, kita mempunyai ilmu namun tidak kita amalkan, maka ilmu tersebut enggak ada gunanya. Maka ilmu tersebut tidak ada manfaatnya. Fasil, sia-sia ilmu yang kita miliki. Maka dari itu ketika kita mempunyai ilmu, harus kita aplikasikan dalam kehidupan kita. Kita seorang ayah atau kita seorang ibu, kita ajarkan anak-anak kita. Kita ajarkan orang yang di bawah kita bagaimana mereka untuk mendapatkan ridho Allah. Bagaimana caranya kita untuk mendapatkan surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Ingat, ketahuilah diri kita semuanya pemimpin. Kullukum ra'in, kata Nabi Muhammad. Semua kalian pemimpin. Jadi baik yang sudah menikah ataupun yang belum menikah, kalian tetap pemimpin. Pemimpin untuk apa? Untuk diri kalian sendiri. Untuk diri kita sendiri. Kita pemimpin untuk diri kita sendiri. Ketika kita mempunyai ilmu, maka kita akan melangkah ke jalan hal yang diridhai oleh Allah. Namun ketika kita tidak ada ilmu, maka kita akan melangkah ke suatu hal yang tidak diridhai oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian kata Abu Yasin Muhammad bin Ali Al-Maliki, wal jam'u bainahuma hasil. Ketika kita menggabungkan antara ilmu dan amal, maka kita akan mendapatkan hasil yang sesuai dengan apa yang dijanjikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala melalui Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka dari itu, ma'asyarul mustami'in wal mustami'at rahimakumullah. Kita sebagai pemuda sekarang yang akan menjadi penerus bangsa, yang akan menjadi pemimpin-pemimpin di masa depan, maka persiapkan diri kita dengan ilmu, persiapkan diri kita untuk hal yang apa yang kita inginkan untuk menjadi di kemudian hari. Jikalau kita ingin menjadi pemimpin negeri, kita harus tahu bagaimana kepemimpinan yang diajarkan oleh Nabi Muhammad. Jikalau kita ingin menjadi pemimpin rumah tangga, kita harus tahu
atas apa yang diajarkan oleh Nabi Muhammad SAW sebagai pemimpin rumah tangga. Ketika kita menjadi seorang ibu, kita harus tahu bagaimana cara untuk menjadi pemimpin sebagai seorang ibu. Sebab kalau tidak ada ilmu, maka hal tersebut akan membuat kita merasakan kehancuran, merasakan kegagalan di dunia dan kegagalan di akhirat. Dan sebagaimana diceritakan orang yang beramal tanpa ilmu, bahwasanya ada dua saudara, yang mana dua saudara ini ketika mereka dewasa, orang tuanya ketika mereka sudah balik, akhir balik, orang tuanya, ayahnya menyuruh mereka untuk berkelana. Wahai anakku, kata ayahnya, sekarang kalian sudah balik, kalian udah dewasa, silakan carilah pengalaman hidup, berkelanalah kalian untuk mencari ridho Allah, hijrahlah kalian untuk mencari ridho Allah. Maka dua saudara ini pergi dari rumahnya dan pesan ayahnya, ketika setelah 10 tahun kembalilah ke rumah ini kembali, kita berkumpul dan kalian kisahkan apa yang kalian dapatkan ketika kalian berkelana untuk mencari ridhonya Allah Subhanahu wa taala. Maka pergilah dua saudara ini. Yang pertama, dia pergi, dia merasa bahwasanya diri dia tidak mempunyai ilmu, kurang akan ilmu, maka dia pergi menuntut ilmunya Allah Subhanahu wa taala. Dia mencari guru untuk membimbing dia ke jalan Allah Subhanahu wa taala. Sedangkan yang satunya, dia melangkah untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, padahal dia belum mempunyai ilmu yang mapan untuk bekal dia beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka anggaplah si A dan si B. Si A yang mencari ilmu, si B yang dia berkhalwat menyendiri untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka si A dia belajar, setiap hari dia belajar, dia amalkan ilmunya sampai beberapa tahun, sampai 10 tahun. Sedangkan si B dari awal dia telah beribadah, dia mencari tempat untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka setelah 10 tahun, sesuai perjanjian yang dibuat oleh ayahnya, dua saudara ini kembali lagi ke rumahnya untuk menemui ayahnya. Maka mereka mendapatkan ayahnya menjambut kedatangan mereka dengan bahagia, dengan senang atas kehadiran mereka setelah beberapa tahun tidak berjumpa. Maka si ayah bertanya kepada si A, saudaranya tadi, wahai anakku, apa yang kau kerjakan selama beberapa tahun ini? Maka kata anaknya, wahai ayah, ketika aku keluar dari rumah ini, aku merasa bahwasannya aku masih kurang bekal. Ilmuku masih kurang cukup untuk diriku. Maka aku belajar dan mengamalkan apa yang aku pelajari. Maka ketika mendengar hal tersebut, senang ayahnya. Bahagia ayahnya dengan anaknya. Karena anaknya menjadi anak yang soleh, yang berguna untuk dirinya. Dan kelak ilmunya pun akan berguna untuk umat di sekitarnya. Kemudian si ayah bertanya kembali kepada si B, wahai anakku, apa yang kau dapatkan setelah 10 tahun ini? Apa yang kau kerjakan selama ini? Maka si anak si B berkata, wahai ayah, ketahuilah, semenjak aku keluar, aku berkhalwat, aku menyendiri untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Namun wahai ayah, ketahuilah, ketika beberapa hari aku beribadah, Allah berikan karunia kepadaku. Ketika aku menyembah Allah, aku mendapatkan seekor kadal. Yang mana ini kadal bukan kadal biasa. Ini kadal terbuat dari emas, bersinar mengeluarkan cahaya. Karena kadal ini kadal luar biasa, maka aku ambil kadal tersebut. Namun aku berpikir jikalau kadal ini aku biarkan hidup, maka waktuku akan berkurang untuk beribadah kepada Allah karena mengurusi ini kadal. Harus aku beri makan, harus aku beri minum, maka waktuku akan berkurang. Maka kata anak tersebut, maka wahai ayah ketahuilah, kadal ini aku sembelih, aku keringkan, dan aku jadi kalung karena ini karunia dari Allah Subhanahu wa taala. Maka ketika mendengar hal tersebut, si bapak langsung menangis, ya Allah, wahai anakku, apa yang kau lakukan itu sebuah kesalahan. Yang kau lakukan sebuah hal yang tidak mengundang ridho Allah. Kau tahu, kadar itu yang kau gunakan, yang kau bawa untuk beribadah kepada Allah, itu suatu hal yang najis. Yang kalau kau beribadah, maka
syarat ibadahmu tidak terpenuhi dan ibadahmu pasti tertolak oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka bertaubatlah kau, belajarlah engkau bagaimana cara menuju keridhaan Allah Subhanahu wa taala dan ulangi salat yang kau tinggalkan, kewajiban yang kau tinggalkan, kau ulangi selama kau beribadah dengan menggunakan kalung yang terbuat dari benda najis tersebut. Yang kau bawa beribadah benda najis tersebut. Maka menangis ini anak dan dia pun belajar bagaimana cara beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Begitulah ma'asyiral muslimin wal muslimat rahimani wa rahimakumullah. Kita mau menjadi seorang pemimpin, maka kita bekali dulu diri kita. Kita mau berguna bagi bangsa, berguna bagi umat manusia, maka kita bekali diri kita dengan ilmu yang diajarkan oleh Nabi Muhammad SAW. Dan pesan Nabi Muhammad SAW, khairun nas anfa'uhu linnas. Sebaik-baik manusia adalah orang yang bermanfaat buat manusia yang lainnya. Kita tidak mungkin bisa memberikan manfaat kalau diri kita tidak ada ilmu, tidak ada suatu hal yang bisa memberikan manfaat kepada manusia yang lainnya. Maka dari itu agar kita berguna bagi bangsa, berguna bagi masyarakat, maka pelajarilah ilmu yang diajarkan oleh Nabi Muhammad. Bekali diri kita untuk apa? Untuk kita menyebarkan kebaikan, untuk menanam kebaikan kepada setiap manusia yang diajarkan oleh Nabi Muhammad SAW. Dan terakhir, buat bekal buat kita semua untuk menjalani kehidupan yang diajarkan oleh Nabi Muhammad SAW melalui Sayyidah Fatimah Zahra, putri Nabi Muhammad SAW. Pernah suatu hari, ini mungkin di luar konteks tentang ilmu, tapi ini bekal buat kita semuanya. Pernah suatu hari, Sayyidah Fatimah Zahra, yang mana beliau hidup dengan Sayyidina Ali, suaminya Sayyidina Ali, karamallahu wajhah, dan mempunyai anak, maka Sayyidina Fatimah Zahra merasa keberatan dalam menjalani hidupnya. Merasa susah karena dia harus masak, harus menyiapkan makanan untuk suaminya, dan mengurus anak-anak. Kalau zaman dahulu ketika mereka mau makan, mau masak, mereka menumbuk dulu gandumnya, mereka tumbuk baru mereka bisa masak. Mungkin kalau zaman sekarang udah gampang, masak dengan menjejak, tinggal pencet langsung masak nasinya. Tapi di zaman Nabi Muhammad SAW, Sayyidah Fatimah dia menumbuk sampai tangannya itu kasar karena kerjaan-kerjaan berat dia kerjakan. Maka dia ngomong izin kepada suaminya, wahai suamiku, boleh nggak aku mau menghadap ayahku untuk meminta pembantu kepada ayahku. Lihat akhlak yang diajarkan oleh Sayyidah Fatimah kepada kita, khususnya kepada perempuan, bagaimana berakhlak kepada seorang suami, harus minta izin untuk melakukan sesuatu. Maka Sayyidah Fatimah minta izin kepada Sayyidina Ali, dan Sayyidina Ali pun mengizinkan, silakan wahai Fatimah, silakan wahai istriku, dan aku akan temani engkau untuk menghadap ayahmu. Maka pergilah Sayyidah Fatimah dan Sayyidina Ali ke rumah Rasulullah SAW menemui Nabi Muhammad, menceritakan keadaannya. Sayyidah Fatimah menceritakan keadaannya, tangannya kasar karena dia bekerja keras, mengurus keluarga, mengurus anak, dan beliau minta kepada Rasulullah, wahai Rasulullah, bolehkah berikan kepada kami seorang pembantu untuk membantu kami ketika kami mengerjakan pekerjaan. Maka kata Nabi Muhammad SAW, wahai putriku, ala ukhbirka syai'un afdalu wa asanu mimma tas'alu anni. Atau kamal Nabi Muhammad, wahai putriku, maukah engkau, kata Nabi Muhammad, aku berikan suatu hal yang lebih baik dari apa yang kalian minta. Lebih baik dari apa yang kalian minta. Maka Sayyidah Fatimah putri Nabi Muhammad SAW mengiyakan apa yang disampaikan oleh sang ayah. Wahai ayah, sungguh kami mau engkau beri sesuatu yang lebih baik dari yang kami minta. Maka kata Nabi Muhammad SAW, Iza aradtuma ila firasikuma faqra'u min kalimati tasbih wa tahmid wa takbir salasa wa salasin wa arba wa salasin marrah wa tamma zalika mi'ata marrah. Kama qala Nabi Muhammad SAW. Maka kata Nabi Muhammad berpesan kepada Sayyidina Ali dan kepada Sayyidah Fatimah, wahai Fatimah putriku, ketika engkau ingin menuju kasurmu untuk beristirahat, untuk tidur, maka bacalah, kata Nabi Muhammad SAW, bacalah pertama tasbih
sebanyak 33 kali, subhanallah subhanallah, wa tahmid alhamdulillah sebanyak 33 kali, wa takbir sebanyak arba wa talsin 34 kali, dan semua itu cukup 100. Jadi pesan Nabi baca tasbih pertama, tahmid dan takbir 33, 33 dan 34. Dan itu sempurna 100 kata Nabi Muhammad SAW. Insya Allah, jikalau kalian mengerjakan, maka kalian akan mendapatkan keringanan ketika menghadapi menjalani kehidupan sehari-hari. Maka kata Imam Ali karamallahu wajhah ketika sepeninggalan Sayyidah Fatimah, beliau berkata, kami mengerjakan atas apa yang diperintahkan Nabi Muhammad SAW, dan alhamdulillah tidak pernah kami merasakan kesusahan dalam menjalani hidup rumah tangga kami. Karena apa? Karena menjalankan apa yang diajarkan oleh Nabi Muhammad SAW. Itu bekal kita nanti ketika kita mau tidur, kita amalkan. Baca tasbih, tahmid, dan tahlil, dan baca ayat kursi, serta baca surat Al-Ikhlas 3 kali, Al-Falaq dan An-Nas, untuk terhindar dari gangguan syaitan ketika kita tidur beristirahat, dan agar kita menjalankan apa yang diajarkan oleh Nabi Muhammad SAW. Mungkin mustami'in dan mustami'at rahimani wa rahimakumullah, sampai di sini yang bisa saya sampaikan sedikit, mudah-mudahan bermanfaat buat diri saya sendiri dan buat para mustami'at wa mustami'in semuanya. Dan apabila ada yang salah, saya minta maaf. Kepada Allah saya minta ampun. Hadani Allah wa iyyakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah, barakallahu khairan atas ilmu yang telah disampaikan Habib. Semoga ilmu tersebut dapat kita amalkan dan dapat bermanfaat untuk kita semua. Amin, 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 ya rabbal alamin. Baik, kita ke acara selanjutnya, yaitu sesi tanya jawab. Kepada teman-teman, dipersilakan untuk bertanya, bisa melalui on mic, kita batasi 2 penanya, dan bisa melalui menulis di kolom chat, kita batasi 3 pertanyaan. Baik, karena sudah ada yang mengangkat tangan, kepada Akhi Muhammad Ridwan Rudi dipersilahkan untuk menyampaikan pertanyaannya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pada Habib Husaini, terima kasih atas waktunya malam ini. Dan tak lupa juga kepada moderator yang mempersilahkan saya untuk menyampaikan apa. Oke, jadi mengenai tema dengan beberapa poin yang disampaikan oleh Habib, mohon maaf Habib. Tujuan memberikan semangat untuk kepada anak santri. Saya berpandangan seperti ini. Di era modern saat ini, Kak, ya, saya rasa memang agak sulit di wilayah itu, karena kita sadar di era saat ini betul-betul dari kanan kiri depan belakang itu banyak sekali semacam godaan atau doktringan, semisal handphone, dengan lingkungan-lingkungan yang sifatnya terbuka. Dan memang ini yang paling jelas sekali persoalan doktringan apa segala macam. Itu handphone. Sekarang, anak-anak kecil yang yang masih di wilayah SD ini sampai SMP itu sudah banyak yang menggunakan gadget, sehingga banyaknya yang terjadi di secara fisik anak-anak tersebut, mulai dari tingkat kerajinan, belajar apa segala macam, dan itu sangat berpengaruh menurut saya. Jadi pertanyaan dengan mengenai keadaan pandangan saya terhadap yang tadi saya jelaskan Habib,
saya ingin apa ya? Ingin minta solusi bagaimana pandangan Habib terhadap apa yang saya sampaikan dan apa solusi sehingga apa meminimalisir dengan apa kondisi yang saat ini, sehingga sebagaimana kita ini orang-orang yang betul-betul meyakinkan diri bahwa kita sadar terhadap sesuatu untuk bisa mengurangi doktrin-doktrin itu. Nah, dan yang kedua, persoal dengan apa yang disampaikan tadi mengenai bagaimana bagaimana ke depan kita bisa sebagai pemimpin. Apalagi sempat menyebut persoalan entahkah itu negara, entahkah itu memimpin diri sendiri, memimpin keluarga, tapi secara luas itu adalah negara. Dengan status kita sebagai entahkah itu santri ataukah orang-orang yang betul-betul mempelajari Islam, bagaimana kita mengubah saya mengambil ini ya dalam konteks pemerintahan Indonesia saat ini. Jadi bagaimana posisi anak santri dalam dalam bergelut di dunia kepemerintahan saat ini. Dan walaupun banyak kasus-kasus sebelumnya, entahkah dari jabatan kepemerintahan Gus Dur yang dilenserkan, begitupun dengan dengan Maruf Amin sebagai wakil presiden Jokowi, kayak saya rasa menganggap bahwa kapasitas kita ini ya bukan tanda petik ya, bukan artian merendahkan apa segala macam, tapi entah mulai dari kesadaran atau bagaimana ya. Saya juga bingung bagaimana cara saya itu menjelaskan agar saya ini tidak terlalu negatif terhadap pandangan saya persoalan itu. Karena lagi-lagi pada dasarnya kita ini paham loh ya. Paham bagaimana kondisi pemerintahan Indonesia. Jadi banyak ustaz Kak Habib yang bergelut di dunia pemerintahan, tapi nyatanya kalah. Menurut itu pandangan saya ya Habib, ya mau maaf sebelumnya, itu saya merasa bahwa mereka kalah. Maruf Amin kayak tidak ada yang saya lihat, walaupun di entahkah di wilayah lain atau apa, tapi pada saya ini banyak. Jadi bagaimana dengan penjelasan yang kedua saya ini Habib, bagaimana tanggapan Habib gitu. Jadi yang pertama tadi itu persoalan solusi dengan keadaannya yang sekarang, banyaknya doktrin yang untuk anak-anak santri, begitupun dengan yang kedua, bagaimana tanggapan Habib terhadap adanya hal-hal seperti itu, kapasitas kita sebagai memahami agama itu sendiri bergelut di dunia pemerintahan dengan kondisi kepemerintahan yang ada di Indonesia. Sekian dan terima kasih Habib. Dan moderator, lagi-lagi ketika ada kalimat yang menyakitkan ataukah tidak sopan, itu dari saya ya, karena lagi-lagi semua manusia itu tidak luput dari kesalahan dan ada baiknya kita saling memaafkan. Mungkin seperti itu. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Afwan Habib, boleh langsung dijawab pertanyaannya. Tafadhal, syukur. Oke, terima kasih atas pertanyaannya. Al-Imam Ali bin Abi Thalib, Al-Limu awladakum fa'innahum khuliqu zaman ghairi zaman. Didiklah anak-anak kalian
dengan pendidikan yang sesuai masanya, karena mereka itu diciptakan untuk masa yang berbeda dengan masamu. Nah, maksudnya di sini memang mungkin zaman sekarang kalau kita lihat anak-anak itu sibuk, banyak yang mereka menggunakan gadgetnya, berbeda mungkin dengan zaman kita yang mungkin di zaman 2000 ke bawah, yang mungkin 90-an atau 80-an, yang mana di zaman tersebut kita sangat jarang, bahkan bisa dikatakan tidak ada yang menggunakan gadget. Jadi berbeda zaman kita. Nah, kita harus menyesuaikan cara mendidik anak kita dengan zaman yang mereka hidupi. Di zaman sekarang mereka menggunakan gadget, maka kita ajarkan baik kepada mereka bagaimana cara menggunakan gadget dengan baik, bukan dengan hal-hal yang negatif. Gadget bisa menjadi hal yang negatif, bisa menjadi hal yang positif ketika kita gunakan sesuai keperluannya. Jikalau kita gunakan untuk hal yang negatif, contohnya misalkan kita dengarkan mereka qasidah atau lantun-lantun Islami, yang mana ketika mereka terbiasa mendengar, lama-lama mereka akan hafal lagu-lagu Islami, lagu-lagu sholawat. Jikalau mereka susah untuk dikontrol, maka kita berikan mereka dengan kesibukan yang lainnya agar berkurang menggunakan gadget. Misalkan dia sibuk dengan gadgetnya, maka kita berikan kesibukan yang lain agar mereka tidak sibuk dengan menggunakan gadgetnya. Dan tadi, cara yang lebih enak jikalau kita bisa mengkontrol gadget mereka yang mereka gunakan. Dengan kita mendengarkan lantunan Islami atau qasidah, salawat kepada Nabi Muhammad, yang mana walaupun mereka tidak memahami, tapi berkat sebutan nama Nabi Muhammad, salawat kepada Nabi Muhammad, itu sedikit demi sedikit akan menimbulkan cinta, akan membersihkan hati-hati mereka dengan menyebut nama Nabi Muhammad SAW. Mungkin seperti itu ya. Jadi memang di zaman sekarang ini kita lihat luar biasa anak-anak itu, jangankan SMP, SD saja mereka sudah menggunakan gadget. Paling tidak kita membatasi, misalkan dia menggunakan gadget, kita batasi mereka, kita berikan batasan atau kita ajarkan mereka agar gunakan gadget untuk hal-hal yang positif, untuk hal-hal yang baik untuk mereka sendiri, yang baik untuk mereka di kemudian harinya. Mungkin seperti itu. Bahkan di beberapa tempat, di sekolah-sekolah, malah mereka sekolah memang menggunakan gadget. Ada yang menggunakan iPad, ada yang menggunakan tablet, karena mereka mengikuti zaman sekarang. Namun, tablet dan iPad tersebut dikontrol oleh mereka, sekolah-sekolah tersebut, atau dikontrol oleh orang-orang tuanya, agar anak-anak tidak kebablasan dalam menggunakan teknologi. Jadi gunakan teknologi, ajarkan mereka menggunakan teknologi untuk hal-hal yang positif untuk diri mereka. Kemudian buat pertanyaan yang kedua, memang kita lihat zaman sekarang banyak politikus, orang-orang politik yang mereka mungkin dari santri. Namun kita lihat yang menguasai malah bukan mereka. Nah, di sini kita melihat mungkin secara nyata dengan mata kita, seakan-akan mereka itu tidak mengamalkan apa yang mereka miliki daripada ilmu yang diajarkan Nabi Muhammad SAW. Namun di belakang itu pastilah mereka ada usaha. Mereka pasti berusaha untuk menyebarkan, paling tidak jikalau mereka tidak mendominasi, paling tidak mereka menyeimbangi dengan apa yang sesuai diajarkan oleh Nabi Muhammad SAW. Jikalau kita lihat di negara tercinta kita ini, walaupun pemerintahannya yang kita rasakan sekarang ini mungkin tidak sesuai dengan ajaran Islam, tapi paling tidak mereka tidak melarang hal-hal Islami. Kalau kita bandingkan dengan negara Singapura, yang mana mereka dulu negara Islam, mungkin karena mereka jauh dari apa yang diajarkan oleh Nabi Muhammad, sekarang di Singapura itu mau buat pengajian atau mau buat sholawatan atau buat berkumpul untuk hal-hal yang baik dilarang di tempat-tempat umum. Namun di Indonesia alhamdulillah pengajian masih bisa, sholawatan masih bisa di tempat yang umum. Nah, ini mungkin penyeimbang dari orang-orang yang mempelajari ilmunya Allah di ranah politik. Kalau seandainya diam atas kemungkaran, diam atas hal yang dilarang, maka bisa jadi Indonesia negara tercinta ini jauh dari agama Islam, bahkan bisa melarang hal-hal yang berkaitan tentang Islam.
Maka dari kita sebagai pemuda sekarang, jikalau kita di kemudian hari ikut di politik ataupun di pemerintahan, walaupun kita tidak mendominasi, paling tidak kita menyimbangi atau sedikit menanamkan hal-hal Islami dalam negara Islam, dalam negara Indonesia tercinta ini. Mungkin seperti itu. Saya kembalikan kepada moderator. Masya Allah, barakallahu fikum wa jazakallahu khairan katsira atas jawaban yang telah disampaikan Habib. Baik, Ana izin beralih ke kolom chat. Untuk pertanyaan selanjutnya dari Ukti Levanda Jelita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Habib izin bertanya, bagaimana cara agar kita senantiasa istiqomah dalam menuntut ilmu, serta membangkitkan rasa semangat untuk terus belajar di saat iman sedang turun? Kepada yang terhormat, Habib Hussein, dipersilahkan. Tafadhal masykur. Oke, terima kasih kepada moderator. Bentar ya, saya. Jadi pertanyaan bagaimana cara senantiasa istiqomah dalam menuntut ilmu. Kita harus sadar bahwasanya kita itu selalu harus merasa kurang dengan ilmu. Harus merasa butuh dengan ilmu. Karena dengan ilmu itu akan membawa kita kesuksesan. Nah, itu harus kita tanamkan dalam hati kita bahwa kita selalu butuh ilmu dan selalu butuh ilmu. Dan jangan sampai kita merasa, oh aku udah belajar, oh aku udah cukup ilmuku. Sehingga membuat kita malas, ngapain ke pengajian, aku udah tahu kok. Ngapain belajar, aku udah tahu kok. Nah, ini yang bisa membuat kita ngerasa nggak perlu lagi belajar. Maka dari itu kita harus tanamkan dalam diri kita bagaimana kita merasa kurang dengan ilmu. Dan agar serta membangkitkan semangat untuk terus belajar di saat iman sedang turun. Ingat satu pesan dikatakan oleh Al-Imam Ali Karamallahu wajhah, beliau mengatakan, kalau Amirul Mukminin Imam Ali bin Abi Thalib Karamallahu wajhah, al-ilmu khairu minal mal. Ilmu itu lebih baik dari harta. Kadang kita mengutamakan harta daripada ilmu. Ngapain ilmu gak penting, harta kok lebih penting, dunia kok lebih penting. Nah, Imam Ali berpesan, al-ilmu yahruzuka wa anta tahrusul mal. Ilmu itu akan menjagamu, sedangkan harta kau jaga. Wal ilmu yazku ala infaq wal mal tunqasu nafaqah. Ilmu itu secara ketika kita sedekahkan maka ilmu bertambah, sedangkan harta ketika sedekahkan zahirnya akan kurang. Wal ilmu hakim wal mal mahkum. Ketahuilah ilmu itu akan menjadi hakim buat diri engkau. Kalau engkau berilmu, engkau tahu mana yang halal, mana yang haram, dan ilmu itulah yang akan membimbing engkau untuk mendapatkan ridha Allah. Dan pesan satu lagi oleh Al-Fathul Mausili rahimahullah, alisal marid izamun ta'am wa syarab wa dawa yamut. Qalu bala qala kadzalika qalbu izamun al-hikmah wal ilm salsa ayyam yamut. Ketahuilah bahwasanya ketika orang sakit, jikalau dia dilarang makan, dilarang minum obat, maka dia akan mati. Begitu juga hati. Hati kita ini akan mati jikalau kita tidak ada ilmu yang masuk ke dalam hati kita. Dikatakan sendiri salah sa'iyam yamut. Ilmu kalau enggak, hati kalau enggak dikasih makanan, yaitu makanannya ilmu, maka hati ini bakal mati. Ketika hati mati, itulah yang akan membuat kita susah untuk menuntut ilmu, malas untuk belajar. Maka jangan sampai hati kita mati, hendaknya kita selalu belajar setiap hari, atau dengan menghidupkan hati juga dengan mengkaji Al-Quran, baca Al-Quran, itu juga menghidupkan ilmu dan menghilangkan kesusahan yang diajarkan oleh Imam Ali bin Muhammad bin Hussein al-Hafsi. Mungkin seperti itu, kita harus merasa diri kita kurang dan merasa ilmu itu adalah makanan buat hati kita dan ilmu yang akan menjaga kita dan membawa kita ke dalam ridhonya Allah Subhanahu wa taala. Terima kasih. Masya Allah, barakallahu fikum wa jazakallahu khairan katsira atas jawaban yang telah disampaikan. Baik, Ana ke pertanyaan yang terakhir.
dari Ahiduha. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin bertanya Habib, apakah benar kalau kita punya ilmu tapi belum bisa menyebarkannya, maka cintailah kekasih Allah? Kepada Habib Hussein, dipersilahkan. Tafadhol masykurah. Baik, terima kasih. Ketika kita mempunyai ilmu, maka kita harus wajib mengamalkan ilmu tersebut. Sebab diingatkan oleh Nabi Muhammad SAW dalam sebuah hadis, dikatakan dalam kitab Zubat, dalam kitab Subatul Ibat, alimun bi ilmihi lam ya'malan mu'adzabun min qabli ubadin wasan. Orang yang berilmu namun dia tidak mengamalkan ilmunya, maka dia akan diazab oleh Allah Subhanahu wa taala sebelum para penyembah patung. Jadi ketika kita mempunyai ilmu, kita mengamalkan ilmu tersebut. Bagaimana cara mengamalkannya? Ya mungkin dengan kehidupan kita sehari-hari dulu. Kita ajak keluarga kita sesuai lisan Allah dalam Al-Quran. Ku anfusakum ahlikum naro. Selamatkan keluarga diri kalian dan keluarga kalian dari nerakanya Allah Subhanahu wa taala. Nah, ilmu yang kita miliki hendaknya kita amalkan. Pertama, kita mulai dari diri kita. Kita tahu ini haram, kita tinggalkan. Kita tahu ini wajib, kita kerjakan. Kita tahu ini amal baik, kita kerjakan. Kita tahu ini mengundang ridha Allah, kita kerjakan. Dan kita tahu ini yang mengundang murka Allah, maka kita jauhi. Nah, itu cara mengamalkan ilmu. Pertama dengan diri kita. Kemudian kita sebarkan dengan keluarga kita. Kita ajak keluarga kita. Dan barulah kita mengajak orang-orang di sekitar kita. Sedangkan cinta kepada orang solihin, itu suatu hal yang harus kita tanamkan dalam hati kita. Kita harus cinta kepada orang-orang soleh, yang mana orang-orang soleh itu akan membawa keberkahan kepada kita. Jadi kita cinta solin itu dikatakan, bahkan Imam Syafi'i, orang yang alim luar biasa, beliau ngomong, uhibbus solihin walastu minhum la'ala an analu bihim syafa'ah. Aku bukan termasuk orang soleh. Kata Imam Ghazali, aku cinta kepada orang-orang soleh walaupun aku tidak termasuk dari mereka. Dan aku berharap atas hal tersebut, dengan cinta itu aku akan mendapatkan syafaat kelak di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Jadi kita cinta kepada orang soleh, tetap walaupun kita mengamalkan ilmu, kita tetap harus cinta kepada orang soleh. Dan kita wajib juga mengamalkan ilmu. Pertama kita mulai dari diri kita, kemudian keluarga. Kalau bisa kita berikan kepada orang yang di sekitar kita, itu lebih bagus. Dan ketika orang bertanya kepada kita, kita harus memberitahu. Kalau kita tahu ilmunya, jangan kita hanya diam, tidak menyampaikan apa yang kita ketahui. Mungkin seperti itu. So, dari Risma. Masya Allah, barakallahu fikum wa jazakallahu khairan katsiran atas jawaban yang telah disampaikan. Baik, kita ke acara selanjutnya, yaitu penyampaian closing statement. Kepada yang terhormat Habib Hussein, dipersilakan untuk menyampaikan kata-kata motivasi atau nasihat untuk anak-anak muda zaman sekarang. Tafadhol masykurah. Baiklah, saudaraku dan saudariku sekalian, ada sebuah pesan yang dikatakan, bahwasanya dikatakan, ridallah royatul la tudrak, wa ridanas royatul la tudrak, fadrik lima la yudrak, fatruk lima la yudrak. Keridhaan Allah adalah suatu hal yang tidak boleh kita tinggalkan. Sedangkan keridhaan manusia, suatu hal yang tidak mungkin kita dapatkan. Maka carilah, kejarlah, gapailah suatu hal yang tidak boleh kita tinggalkan, dan tinggalkanlah suatu hal yang tidak bisa kita dapatkan. Maksudnya, kita kejar keridhaan Allah, kita cari keridhaan Allah, kerjakan segala hal yang kita yakin bahwasanya itu mengundang ridha Allah Subhanahu wa taala. Dan kita tinggalkan untuk mencari keridhaan manusia, sebab kita tidak bakal mampu membuat semua manusia suka kepada kita. Kita tidak mampu membuat orang demen sama kita. Sebaik apapun kita, pasti ada yang tidak menyukai kita. Maka dari itu jangan peduli omongan orang. Jangankan kita manusia biasa, Nabi Muhammad yang akhlak yang mulia, akhlak yang agung, masih ada yang tidak suka dengan Nabi Muhammad. Apalagi kita yang manusia biasa yang banyak kesalahan. Tidak mungkin bisa kita membuat orang semua cinta kepada kita. Tapi satu hal yang tidak boleh kita tinggalkan, keridhaan Allah. Maka carilah ridha Allah. Gapailah ridha Allah. Dengan ridha Allah kau akan mendapatkan kesuksesan, kebahagiaan di dunia dan kebahagiaan di akhirat ketika menghadap Allah Subhanahu wa taala. Jangan peduli apapun, selama hal tersebut baik, mengundang ridha Allah, kerjakan.
lakukan, karena itulah tujuan kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Mungkin ini pesan saya yang bisa saya sampaikan. Saya kembalikan kepada moderator. Masya Allah, barakallahu fikum wa jazakallahu khairan katsirah atas motivasi sekaligus nasihat yang telah disampaikan. Baik, kita ke acara selanjutnya yaitu penyampaian doa kepada yang terhormat Habib Hussein. Dipersilahkan untuk memimpin doa penutup acara gathering pada malam hari ini. Tafadhal masykurah. Oke, terima kasih. Baiklah, mari kita mengangkat kedua tangan kita mengharap kepada Allah Subhanahu wa taala. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah syakirin hamdan na'imin hamdan yafi ni'amika fi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika al-azim wa subhanak. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma as'aluka al-'afwa wal 'afiyah wal mu'afata ad-da'imah fid din wad dunya wal akhirah. Allahumma nas'aluka as-sihhata fi taqwa wa tulul umur fi ta'atika wa husnil 'amal warzuqna wasi'an barakan wa ta'zibna 'alaih. Allahumma nas'aluka ilman Allahumma a'udzubika minal ilmi la yanfa' wa min qalbin la yakhsha wa min a'yunin la tadma' wa min batin la tasba' wa min hadiyatin la yustajabu laha. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa rizqan wasi'an wa amalan salihan mutakabbalan bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma ansurna wal muslimin. Allahumma aslihna wal muslimin. Allahumma aslihna man wa aslih man fi shalal islam wal muslimin. Allahumma ansurna ikhwanina fil Palestin. Allahumma ahlikil yahuda wal nasara wal kafarata wal musyrikin. Allahumma farik jam'ahum. Allahumma syaddid syamlahum wajalhum fil ghabirin. Allahumma arfa' anil bala wal waba wa zina wa zalzal wa mihan wa sa'al fitan ma dhahara minha wa ma batan an baladina hadha khassa wa an baladi Palestina khassa wa an sir baladil muslimin amma ya rabbal alamin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Sallallahu alaihi wasallam Muhammadin wa ala alihi wasallam. Alhamdulillah rabbil alamin.